Kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan on Location di Ajang Alobank Festival 2022. Boleh tepuk tangannya, jangan lemas letih lesu ya. Kayak orang yang sahamnya turun jadi kayak lemas letih lesu lunglai. Jangan gitu, karena sebenarnya ada opportunity setelah itu asal perusahaan yang dipilih fundamentalnya tuh oke gitu ya. Atau kalau udah jago kayak Mas Bekti nggak akan pernah kehilangan momen untuk nggak bisa nih tahan lama, harus keluar gitu ya. Udah langsung tahu nih ya, momennya ini nggak bagus nih geraknya nih. Dari 1-2 tik aja udah ketahuan. Oke, siapin pertanyaan, akan dipandu langsung sama Muhammad Gibran. Halo Maria, kita langsung tanya Flor yang sudah menyimak dari tadi tentunya. Apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber idola-idola para pelaku pasar di dalam negeri khususnya ya. Oke, yang tadi mau bertanya saya kesini dulu soalnya udah dari tadi angkat tangan pas kita on air gitu. Oke, silakan. Terima kasih Mas Gibran, terima kasih Kak Olive, Om Bekti dan juga Mas Galif. Sini saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan untuk Kak Olive. Perlu nggak sih kita dalam berinvestasi jangka panjang mengecek rutin laporan perusahaan per kuartal atau per tahun? Kemudian yang kedua, apakah dalam berinvestasi itu kita menggunakan range tahun? Misalnya untuk dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun atau berdasarkan persen. Misalnya kalau kita kita memiliki strategi investasi 5 tahun, kita memiliki bayangan bahwa akan menghasilkan return misalnya 50 sampai 70% gitu. Misalnya dalam tahun ketiga itu sudah tercapai, namun karena kita berinvestasinya 5 tahun, di tahun keempat, tahun 5 malah turun. Nah itu seperti apa? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kepada Om Bekti dan juga Mas Galif. Setiap orang kan memiliki style trading masing-masing. Ketika kita sudah merasa nyaman dan cocok dengan style trading kita dan menghasilkan banyak profit, namun market tidak mendukung. Bagaimana tipsnya sih agar cara trading kita ini tetap berjalan tanpa harus mengganti style trading kita? Terima kasih. Oke, kok Mas Bekti bisa betah gitu ya? Iya, kok bisa betah gitu, copet-copet tiap hari gitu ya. Ada yang betah juga nge-swing gitu, ada yang betah juga long term gitu. Monggo dijawab dulu deh. Kak Olive dulu deh ya, tadi cek-cek earnings mungkin ya, earnings laporan keuangan ya. Nah ini banyak juga pertanyaan mirip-mirip kayak gini ya. Perlu nggak sih sebenarnya kita melakukan pengecekan secara rutin kalau kita investasi? Ngeceknya tuh bukan cek candlestick harian ya, tapi lebih ke kinerja perusahaan. Menurutku perlunya aja minimal banget ya 1 tahun di laporan keuangan full year itu kalian harus cek. Tapi kalau misalnya mau dicek per kuartal 3 bulan sekali itu juga nggak apa-apa banget. Tapi gunanya cek itu untuk apa sih sebenarnya ya, untuk kita mau tahu nih kira-kira yang dijanjikan manajemen itu berjalan sesuai dengan yang dijanjikan atau enggak. Karena biasanya contoh ya, mendekati akhir tahun di kuartal 3 biasanya perusahaan tuh ngeluarin yang namanya public expose. Public expose itu manajemen ngomongin tentang misalnya gimana perjalanan mereka selama 9 bulan ini dan apa yang mau mereka capai di tahun depan. Misalnya sekarang dia menjanjikan public expose misalnya pertumbuhan 30 atau 15% gitu ya dari kinerjanya. Ya kita tungguin di kuartal 1 udah mulai nggak ada tanda-tanda tercapai. Karena itu bisa menentukan, oh ternyata nih kuartal 1 udah mulai nih terbukti yang misalnya target penjualannya mereka berapa persennya udah kecapai. Itu membantu kita ketika kita mau melakukan penambahan saham di perusahaan tersebut. Ya, karena yang dijanjikan, oh ini udah kelihatan nih gitu. Jadi atau kalau misalnya ternyata udah kita tungguin, cuma gini ya, biasanya kalau kita ngelihat laporan keuangan, misalnya 1 kuartal itu turun sekali penjualannya atau laba bersihnya, bukan berarti kita harus jualan semua saham kita. Karena kinerja 1 kuartal itu tidak menunjukkan keseluruhan sebuah perusahaan, tetap kita harus lihat historinya gitu. Karena sometimes ada faktor eksternal yang mempengaruhi kenapa kinerja di kuartal tersebut itu lagi turun gitu. Kita lihat minimal tuh 2 kuartal. Kalau 2 kuartal terakhir ternyata jauh banget dari ekspektasi manajemen, nah itu kita tinggal pilih mau trimming itu maksudnya dikurangin, atau kita misalnya ketemu perusahaan lain yang prospeknya lebih oke gitu. Bisa kasih return kinerja atau growth-nya itu lebih bagus ya, kita bisa pindahin gitu. Jadi tetap menurutku kalau dibilang investasi sambil tidur, nggak tidur beneran, tetap harus diperhatiin ya. Karena contoh gini, kita tuh nggak bisa juga ngelawan kayak kita ngomongin rokok-rokokan, industri rokok-rokokan teman-teman. Yang dulu growth-nya itu luar biasa banget gitu. That's why valuasi HMSP bisa mahal sekali gitu. Tapi ketika pandemi, growth-nya berubah, cukai naik, COGS-nya berubah, yang membuat growth-nya jadinya berubah, kita masa mau paksain sih?
gitu. Pasti kan valuasi akan adjust. Ya, ketika cukainya naik, COGS berkurang, laba bersihnya juga growth-nya tidak seperti dulu, valuasi akan adjust. Sama juga misalnya kita lihat industri lain. Gara-gara faktor makroekonomi dia diuntungkan banget, growth-nya jadi tambah tinggi, kita jadi bisa tambahin misalnya ke industri tersebut. Itu tadi untuk investasi. Pertanyaan kedua adalah persentase nih, kalau udah nyampe persentasenya boleh nggak sih kita taking profit dulu? Kalau yang aku pelajarin ya, aku kan juga ada sering ngobrol sama beberapa senior. Kalau aku perhatiin, contoh ada salah satu senior, beliau juga kalau sudah mencapai titik tertentu biasanya trimming dulu. Jadi dijual sebagian. Nanti kalau misalnya turun lagi, bisa nambahin lagi average up-nya di bawah gitu. Jadi tidak serta-merta di hold terus-terusan. Gitu. Terus ada juga yang tadi seperti aku bilang, tipikalnya value investor yang belinya ketika harga benar-benar under value, katakanlah PBV di bawah 1 atau di bawah PBV standar deviasi atau PI standar deviasinya ketika sudah mencapai valuasi yang mahal, jual secara keseluruhan kayak gitu. Tapi ya itu akan menentukan nanti keputusan investasi mau dilanjutin atau enggak gitu ya. Karena kan ya kalau lagi pandemi semuanya jelek gitu kan. Kita ambil contoh aja ya Mbak Maria. Misalnya kalau yang baru-baru ini lagi rame banget Bill Ackman. Dia cut loss saham Netflix. Cut loss saham Netflixnya bukan berdasarkan candle karena misalnya trennya patah. Tapi Netflix tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu secara growth. That's why dia cut loss. Jadi sometimes investor boleh gak cut loss? Ya boleh gitu. Kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi dia secara growth, apa yang perlu dipertahanin gitu kan. Warren Buffett pernah gak cut loss? Pernah saham penerbangan tahun 2020 gitu sih. Iya itu investor besar aja melakukan itu ya, apalagi yang kita baru mulai ya kan, yang mungkin modalnya juga terbatas ya, mungkin bisa juga dengan mekanisme seperti itu gitu dilakukan. Nah tadi untuk Mas Bekti dan juga Mas Galif nih pertanyaan selanjutnya, market up and down, stylenya udah dipilih gitu ya, gimana caranya untuk tetap stay di style itu gitu. Karena katanya investor kan trader yang bertobat gitu. Gagal jadi trader jadi investor akhirnya. Tapi Mas Bekti emang enggak gitu, tetap jadi scalper, gimana nih Mas? Kalau saya pribadi sebenarnya gini, kalau kita itu sudah menemukan cara cari cuan yang nyaman, ya sudah. Nggak usah kita perlu meniru orang lain. Itu simpelnya gitu. Ketika nih contoh nih, saya seorang scalper. Cari cuan dari market tiap hari, lihat monitor, hit and run, dapat cuan selesai. Bagaimana kalau market itu pas nggak oke? Yang saya lakukan apa? Saya jalan-jalan di mall, sama teman-teman mainan karambol, mainan kartu, mainan catur. Iya beneran di Jogja saya gitu. Jadi kalau memang market tidak memungkinkan, saya lebih baik menghindari market untuk sementara. Tapi next saya akan cari cuan lagi dengan cara scalping karena memang saya lebih cocoknya di scalping. Untuk menahan harga sebuah saham artinya kalau kita itu mau trading swing itu nggak mudah loh untuk setiap orang. Jujur saya pribadi mau swing nih, katakan ada saham A, B, C, D gitu ya. Niat udah swing, itu pun kadang aduh udah lihat cuan sekian kayak nggak tahan gitu. Udah dijual gitu, berarti yang namanya orang sabar itu juga nggak mudah. Makanya saya dengan mungkin Olive, dengan Mas Galif itu pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Silahkan cari cara cuan yang nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nih misalnya ada orang yang punya pekerjaan tetap, misalnya seorang karyawan, PNS gitu kan. Tentunya dia kan nggak bisa memantau pergerakan market terus tuh. Saya nggak rekomendasikan untuk scalping. Anda lebih cocoknya investasi atau trading swing untuk jangka menengah. Ya udah kalau memang Anda sudah nyamannya seperti itu, di sela-sela kerjaan Anda bisa menyempatkan trading nih, ya sudah jangan Anda ngikut-ngikutin aku pengen kayak Mas Bekti scalping, jangan, nggak usah. Pokoknya kuncinya cari cara cuan yang nyaman untuk Anda. Gitu itu ya, Mas Galif? Nah kalau menurut saya pribadi ya tentang trading style, itu kan balik ke style kita masing-masing ya. Saya selama saya di pasar market itu, setelah saya mengenal secara online gitu ya, mempelajari satu persatu, ada banyak hal tempat saya belajar gitu. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa kita tidak akan pernah sama 100% dengan apa yang kita tiru. Paling mungkin kita akan samanya dalam artian sama cara main, tapi pasti akan beda gitu. Secara keseluruhan itu pasti akan beda. Kita sendiri akan, wah pasti nggak nyaman gitu. Sehingga setelah saya mengenal banyak hal, saya bergabung di banyak tempat gitu.
Akhirnya saya memutuskan cara saya sendiri gitu. Dari kesimpulan, saya punya cara sendiri. Nah kalau saya mungkin agak sedikit berbeda daripada yang lainnya. Mungkin teman-teman dari Rekom Saham Retail itu udah paham gitu bagaimana cara saya main. Nah kalau saya itu lebih senang menunggu. Kalau memang saya scalping, saya lebih senang menunggu. Itu namanya kalau saya namakannya itu metode anti guyur gitu. Jadi kalau di jam-jam siang itu kan market udah pada tinggi-tinggi itu. Nah kalau saya kalau udah tinggi saya gak kejar lagi. Karena balik ke prinsip awal, risk harus lebih kecil daripada reward. Nah kalau saya lebih memilih menentukan di mana nih support hariannya. Nah saya lebih milih antri di bawah aja gitu. Kalau dapat cuan, kalau enggak ya udah nggak masalah. Kita juga nggak rugi gitu. Nah selain daripada itu sendiri, dengan trading style saya tadi itu, akhirnya saya nyaman-nyaman aja walau market lagi enak atau nggak enak. Ya saya lebih senang orangnya kayak tadi memilih saham yang risk lebih kecil pada reward. Sehingga kalau memang kita harus cut loss, itu masih di bawah batasan apakah di bawah 5%. Tapi untuk potensi cuannya itu akan di atas 5%. Oke, jadi memang masing-masing ya, beda-beda. Jadi kamu bisa tentuin juga style tradingnya seperti apa. Prosesnya ada yang kayak Mas Bekti harus proses panjang akhirnya ketemu gitu ya. Mungkin ada Galif atau emang ada Olive yang udah memang stay begitu ya. Ada mix and match-nya ya itu monggo. Balik lagi sih ya. Ya nggak Gip? Iya, nyamannya yang mana sih sebenarnya? Kalau udah nyaman sama satu style, ya udah itu aja konsisten. Ini ada yang mau bertanya lagi, saya persilakan Mas. Selamat siang, Mas Bakti, Olive dan Mas siang. Gali. Ya, perkenalkan nama saya Askil. Terus terang saya adalah pemula di trading saham, kurang lebih sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Nah, hal yang menjadi inspirasi saya tentunya adalah Mas Bakti Sutikna. Saya banyak lihat di YouTube. Tepuk tangan dong, boleh dong. Nah, pertanyaan saya Mas Bakti, apakah ada strategi khusus untuk menjalankan modal saham dengan modal kecil atau uangnya sudah miliaran? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendapatkan informasi di Instagram kemarin, Mas Bakti sempat cut loss 4,5 M ya. Nah itu yang pengen saya tahu, apa pertimbangan dari Mas Bakti sampai cut loss 4,5 M itu. Terus yang ketiga, terakhir, minimal berapa sih bid offer yang dibilang itu tergolong rame Mas, kita bisa nyaman trading di situ. Itu aja, terima kasih. Oke, itu tuh. Gimana ya rasanya Mas Bekti 4,5 M? Kayak jajan gula-gula gitu. Ada yang lagi yang mau bertanya teman-teman? Wah banyak banget. Dijawab Saya kasih dulu, itu dulu. dijawab dijawab dulu, Oke dijawab boleh dulu dijawab gitu dulu ya. ya Mas Bekti. Gimana rasanya tuh 4,5 M? 4,5 M Gip. Ini di kepala langsung kayak, itu nggak bisa tidur Mas, 4,5 M di cut Masih loss. nyenyak, Masih alhamdulillah. nyenyak. Ya ampun, luar biasa banget Mas Bekti. Gila tuh. 4,5 M cut loss, boboku nggak terganggu gitu ya. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Kalau untuk strategi jelas berbeda ya. Saya ngalamin betul dari kecil sampai bertumbuh jadi M. Nah, di situ strateginya jelas berbeda karena uang kecil itu kan kita kayak mengekor. Bobot kita di market itu sangat kecil sekali. Jadi sehingga kalau ada gerakan kita cuma mengekor kayak semacam menebak arus, kita neping. Sedangkan kalau Anda uangnya udah MM-an, itu Anda kayak membuat sebuah skenario. Kira-kira saham ini mau kemana? Saya pengennya kemana? Tentunya itu akan berbeda strateginya, itu jelas. Kemudian yang kedua, untuk masalah cut loss, ya memang ada yang lebih tinggi lagi Mas dari itu, cuman belum tak ungkap ya. Itu hampir sekitar lumayan lah buat beli rumah di PIK gitu ya. Cuman di sini nilainya adalah dulu pernah saya diledekin teman saya, Mas Bekti. Daripada kamu cut loss nggak ada wujudnya, mendingan itu kamu beliin HRV 10, kamu bakar, kamu video pasti viral se-Indonesia. Gitu teman saya ngeledekin, wah kurang ajar kamu, saya bilang gitu kan. Tapi bercandaan. Nah di sini adalah strategi cut loss saya karena kemarin saya melihat sebuah market itu ketika sudah tidak sesuai harapan, di mana waktu itu saya masuk cukup lumayan besar, sehingga lebih baik saya cut dulu dengan harapan ini saya akan pulihkan, saya akan ambil cuan lagi di next kemudian hari. Tapi kalau saya waktu itu tidak mempertahankan keputusan saya ini kalau untuk seorang trader sangat berbahaya. Ibaratnya Anda nggak mau ngakuin kesalahan. Jadi yang terjadi adalah bercermin dari 2008. Ada saham grupnya Bakri ya, saham Bumi Resources, itu juga kenangan banget buat saya. Waktu itu harganya Rp8.000. Anda bisa bayangin, Rp8.000 sekarang harganya tinggal 55 perak loh. Dan sampai sekarang dari 2008 ke sampai sekarang belum pernah balik ke titik tertingginya.
gitu. Makanya kalau kita itu mau jadi trading, kita harus siap cut loss untuk melindungi aset kita. Jadi meminimalisir sebuah kerugian di mana nanti itu akan kita ganti di kemudian hari. Untuk masalah nominal setiap orang beda-beda. Karena ada mungkin yang waduh Mas Bekti saya sudah rugi 1 juta, 2 juta udah rasanya deg-degan dan lain sebagainya. Ya setiap orang berbeda-beda. Ada mungkin yang mungkin ratusan juta udah deg-degan, ada yang mungkin MM-an juga udah deg-degan juga. Jadi kalau untuk masalah nominal ini setiap orang berbeda-beda. Tapi nilainya adalah ketika Anda itu mau jadi trading, Anda harus mau cut. Kalau nggak mau cut loss gimana Mas Bekti? Ya Anda nggak cocok jadi trading, Anda lebih baik investasi untuk jangka panjang. Karena tujuan saya di market itu adalah saya trading, jual beli dapat keuntungan, di mana keuntungan itu saya sisihkan untuk investasi, untuk biaya hidup, untuk uang jaga-jaga dan lain sebagainya, asuransi dan lain sebagainya, sehingga saya itu menyebut diri saya trading for living. Saya hidup dari trading, di mana hasil dari trading saya investasikan. Ada orang yang dia itu bekerja, dapat uang, diinvestasikan. Ada yang punya usaha, diinvestasikan. Tapi kalau saya, karena saya dari dulu sudah suka dan fokus di saham, saya trading dapat cuan, saya investasikan di saham juga gitu. Kemudian yang ketiga tadi, apa ya tadi agak lupa saya Mas. Bid over. Bid Yang over, mana nih yang bukan enak? Kalau mau masuk copet-copet mungkin bid Oke. over kayak gimana gitu. Oke, untuk yang ketiga bid over ya. Bid over sendiri menurut saya kalau untuk pemula nih, saran saya cari volume yang tebal. Jangan terlalu yang kecil di bawah 10 ribuan tuh saran saya dikurangin. Kalaupun Anda masuk saran saya dikit ataupun Anda harus diversifikasi. Pemula pantangannya nih yang saya kasih buat masukan ya bagi yang pengen trading. Jangan pernah pakai uang besar dulu. Ini sesuatu hal yang baru, Anda pakai uang kecil dulu untuk jual beli latihan. Karena kita itu mencoba hal yang baru, siapkan dulu resikonya. Jangan sampai Anda baru masuk saham pakai uang besar nanti rugi, aduh nanti nggak enak di emosionalnya, jangan sampai. Jadi pakai uang kecil dulu. Yang kedua, jangan pernah pakai margin dulu. Margin itu fasilitas atau layanan yang diberikan perusahaan sekuritas, Anda bisa beli senilai mungkin 3-4 kali lipat dari modal. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk masalah bid over, Anda juga harus cari saham-saham yang setidaknya punya fundamental bagus. Saham gorengan, saya menyebutnya istilahnya saham gorengan ya, saham yang under 100-200 gitu perak lah. Itu sedikit beresiko, volatilnya tinggi banget. Di situ saran saya untuk pemula dihindari dulu. Sampai Anda mendapatkan sebuah siklus di market, mungkin setengah tahun, 1 tahun di market, Anda sudah punya wawasan, silahkan Anda mungkin nanti kalau udah merasa cuan lebih dari 100% dari modal, Anda top up itu silahkan. Tapi di awal gunakan uang kecil dulu kalau Anda mau trading gitu. Cukup tercerahkan. Iya, cukup ternyata menjawabnya. Semoga menjawabnya teman-teman itu apalagi masalah bid over gitu ya. Oke. Jangan tiba-tiba bidnya penuh, tiba-tiba hilang nih bidnya. Itu kemana tuh bidnya? Oke, satu pertanyaan boleh nanya, abis itu nanti kita akan jawab setelah jeda ya pastinya ya. Sabar dulu di situ. Kita nanya nanti setelah jeda, jangan kemana-mana tetap di CNBC Indonesia pastinya ya di ajang Alobank Festival 2022.